Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, ini merupakan tayangan bagian yang kedua tentang Singa Bangkit. Dalam tayangan sebelumnya, saya menyajikan latar belakang penamaan operasi militer Singa Bangkit yang dikutip dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24 yang dipandang dalam sudut pandang dan pemaknaan terjemahan Targum Jonathan dan Targum Yerusalem. Tayangan berikut ini sedikit banyak saya akan mengungkapkan pesan utama yang hendak disampaikan firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan demikian, lihatlah ada bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak akan berbaring sampai ia memakan mangsanya dan membunuh darah orang-orang yang terbunuh. Kisah menarik tentang usaha Balak dan Biliam yang gagal untuk mengutuk orang-orang Yahudi ditemukan dalam kitab Bilangan pasal 22 sampai 24. Taurat mencatat bagaimana Biliam benar-benar dipermalukan oleh keledainya yang bisa berbicara. Biliam seorang penyihir dan nabi non-Yahudi yang ditugaskan oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuk orang-orang Yahudi, mendapati dirinya tidak mampu mengutuk mereka. Sebaliknya, ia menganugerahkan kepada orang-orang Yahudi 4 berkat yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan kita ucapkan dalam doa-doa kita hari ini. Dan yang terakhir meramalkan atau menubuatkan penebusan Mesias. Saat itu tahun 2488 sejak penciptaan dan orang-orang Yahudi telah menghabiskan 40 tahun terakhir di padang gurun. Mereka akhirnya siap memasuki tanah perjanjian dan mereka berkemah di perbatasan Moab. Orang-orang Moab takut kepada orang-orang Yahudi, terutama setelah mereka mengalahkan orang Amori, para penjaga orang-orang Moab. Bilangan pasal 22 ayat 2. Dinamika geopolitik yang terjadi menyebabkan orang-orang Moab sebagai sekutu yang aneh, di mana terjadinya koalisi antara Moab dan Midian. Kemudian diangkatnya Balak putra Sipor sebagai raja atas mereka. Balak menyadari bahwa kekuatan orang-orang Yahudi bersifat supranatural. Bersama dengan para tua-tua Midian, ia menyusun rencana untuk menyewa Biliam, seorang ahli sihir dan nabi di luar Israel yang terkenal dengan kekuatan dan kemampuan mengutuk orang-orang Yahudi. Karena kekuatan orang-orang Yahudi terletak di mulut mereka, yaitu dalam doa, ia berencana untuk mengalahkan orang Yahudi melalui perkataan kutuk, yakni kutukan Biliam. Balak mengenal Biliam dari kampung halamannya di Petor dan dapat membuktikan kekuatannya secara langsung. Bukannya memberi perkataan kutukan kepada Yahudi, Biliam justru memberikan pujian dan menyuarakan kata-kata berkat yang bersifat nubuatan kepada Israel, yang salah satu perkataannya dicatat dalam Bilangan pasal 23 ayat 24. Lalu, apakah arti setiap perkataan yang terdapat dalam Bilangan pasal 23 ayat 24? Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihat, ada bangsa yang bangkit seperti seekor singa betina. Singa betina adalah binatang yang paling kuat dan paling suka berperang dan paling ganas sekali. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang Yunani pada saat itu, seseorang jika ingin dipandang atau dipanggil sebagai pahlawan tempur, haruslah ia memiliki ketangkasan membunuh dan mengalahkan musuh-musuhnya, seperti singa betina. Ini mengisyaratkan bahwa Israel akan menaklukkan raja-raja Kanaan atau para musuhnya. Tampaknya paling logis untuk menafsirkan apabila dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di kemudian hari, seperti perang melawan Midian. Farse selanjutnya mengatakan demikian, dan berdiri tegak seperti singa jantan. Farse ini menunjukkan keberanian dan kekuatan orang Israel dalam menyerang musuh-musuh mereka dan melawan mereka. Ia tidak akan berbaring setelah keterlibatannya dalam peperangan. Tidak akan pernah tidur atau terbaring sebelum sampai ia memakan mangsanya dan meminum darah orang-orang yang terbunuh.
seperti yang dilakukan singa ketika ia menerkam seekor binatang, mencabik-nyabiknya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Farse ini digenapi bahwa ketika orang Yahudi mengalahkan musnahan orang Midian yang akan segera dilakukan, dan di antara mereka yang terbunuh diantaranya adalah Biliam sendiri, dan kepada pembantaian dan penaklukan orang-orang Kanaan di bawah pimpinan Yosua, dan pengambilan rampasan mereka melalui kuasa Allah Yahweh, Israel tidak akan pernah terkalahkan dan akan menghancurkan semua musuhnya. Lihatlah, ada bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak akan terbaring sampai ia memakan mangsanya dan meminum darah orang-orang yang terbunuh. Bagi orang Israel saat ini, ayat ini berfungsi sebagai pengingat akan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah dan janji-janjinya yang tidak akan pernah berubah. Mereka adalah umat yang dimuliakan dan tidak ada ancaman yang bisa menimpa mereka. Apabila Allah yang telah memberikan restu ini menegaskan kembali kekasan dan kedudukan istimewa mereka di hadapan Tuhan. Gambar singa jantan dan singa betina yang tegak menandakan keberanian dan keteguhan. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi rakyat Israel untuk terus tegar dan berani menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di kemudian hari. Kaum Israel diajak untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi kelangsungan hidup serta keamanan mereka. Ayat ini merupakan ayat bagian dari nubuat yang lebih mendalam mengenai Israel. Bagi banyak orang Israel yang beriman, nubuat-nubuat ini terus terwujud sepanjang sejarah dan menambah keyakinan mereka bahwa Tuhan masih memiliki rencana besar untuk mereka di masa depan, termasuk pemulihan dan kehadiran Mesias. Seperti singa yang tak akan bersantai sebelum memperoleh mangsanya, demikian pula Israel menurut nubuat ini akan meraih kemenangan. Ini bisa diartikan sebagai suatu keyakinan mereka pada akhirnya, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, kaum Israel akan terus ada dan akan mencapai kemenangan demi kemenangan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Baiklah saudara, demikianlah tayangan ini bisa saya bagikan kepada saudara. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama seperti yang saudara rasakan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.